Selamat datang kembali ke kanal kami Bali G Academy. Pada tutorial kali ini kita masih melanjutkan untuk memperkaya fitur dari antarmuka yang sebelumnya telah kita rancang mulai dari part 2 sampai part 4. Part 5 kali ini kita akan menambahkan fitur dengan melibatkan widget combo box dan widget list widget. Oke, kita perhatikan, kita review kembali pada part 4 kita telah menambahkan 4 buah list widget pada antarmuka dan memberikan masing-masing objek name atau nama objek yang berbeda. Di samping itu, kita juga telah menambahkan pada main.py ya, itu kita menambahkan event return press ya untuk keempat widget line edit dan menghubungkannya ke metode one graph one axis, sehingga ketika Anda mengubah salah satu atau lebih nilai pada line widget, Anda tinggal bisa menekan enter, tidak perlu menekan menekan tombol tampil ya. Anda bisa mengubahnya. Oke, sesuai dengan keinginan Anda. Oke, berikutnya kita kembali ke rancangan interface coba underscore grafik UI yang telah dirancang sampai pada part 4 sebelumnya. Jadi pada tutorial kali ini Anda akan menambahkan combo box ya. Ini pada panel input widgets Anda akan menemukan combo box ya. Perbesar sedikit. Oke. Nah, combo box ini nanti kita akan pakai untuk memilih fungsi yang akan ditampilkan pada widget tampil ya di sini. Oke, untuk mengisi pertama Anda perlu memberikan nama objek dari combo box yang telah ditambahkan pada antarmuka. Anda buat CB function, misalnya namanya CB function. Oke, untuk mengisi combo box ini Anda hanya perlu ngeklik 2 kali dari widget tersebut dan menekan ini ada tombol tambah ya. Untuk new item kasih fungsi sign misalnya. Selanjutnya cosine dan selanjutnya tangen misalnya. Oke, setelah itu klik OK. Nah, di sini ada daftar item pada combo box edit. Oke. Anda juga kemudian bisa menambahkan misalnya fungsi sync ya yang biasa digunakan untuk pemrosesan sinyal dan citra digital. Oke, klik. Ya, perhatikan nama objek name-nya adalah combo CB ya, CB function. Selanjutnya berikan keterangan misalnya di sini ya, kopas dari sini function. Nah, berikan dia di atas combo box. Oke, geser sedikit agar rata. Oke, setelah itu simpan. Selanjutnya Anda kemudian kembali ke program main.py ya, sehingga nanti Anda perlu membaca
eh, apa yang dipilih oleh user dari combo box tersebut. Jadi untuk langkah awal ya, Anda perlu mendefinisikan sebuah fungsi ya di sini namanya choose function. Choose function ini di dalam definisi fungsi tersebut itu membaca current text. Artinya ini fungsi current text ini adalah membaca teks yang dipilih atau item yang dipilih dari CB function combo box tadi. Oke, jangan lupa berikan self karena dia merupakan objek dari kelas demo GUI Graph. Oke, simpan ya current text yang dipilih oleh user disimpan dengan nama atau ditugaskan kepada variabel strcb. Nah, kemudian kita berikan statement if. Jika strcb itu sama dengan sign ya kan seperti yang item-item atau elemen yang ada pada combo box ya, sin, cosine, tan dan sing. Oke, jika strcb atau item yang dipilih adalah sign, maka dia perlu membaca kembali metode read params ya yang sebelumnya telah didefinisikan, yaitu membaca keempat nilai dari line widget ya kan, line widget. Oke, setelah dia membaca maka x1 ada keluaran dari read params ini ada dua nilai balik, yaitu x1 dan omega x, di mana omega x nanti akan dipakai untuk menghitung nilai dari y1. Untuk kasus sinus maka fungsinya np.sin atau untuk fungsi sinus ya dari pustaka np NumPy. Oke, begitu juga dengan cosine ya, Anda baca read params kemudian omega x dipakai untuk menilai y1. Nah, di sini kita juga agar title spesifik terhadap kurva yang ditampilkan, maka title juga spesifik dengan jenis grafik. Di sini dikasih title simple sinusoidal graph untuk kasus cosine, simple cosinusoidal graph. Untuk kasus sin ya, begitu juga Y1 dipakai untuk menghitung fungsi sin dari X1, bukan omega X ya, karena masukan sin adalah X bukan omega. Begitu juga dengan title-nya. Nah, untuk kasus tan sama, di sini Y1 dihitung dari omega X yang dihasilkan. Setelah itu berikan title spesifik untuk tan yaitu simple tangent graph. Nah, dari choose function ini Anda perlu menghasilkan 3 nilai balik. Oke, 3 nilai balik yaitu X1, Y1, dan title yang nanti akan digunakan pada metode one graph one axis. Oke, selanjutnya kita perlu memanfaatkan choose function ini pada one graph one axis yang akan kita panggil ketika user memilih salah satu item pada combo box. Jadi Anda perlu mengganti ini ya, jadi tidak secara manual tapi berdasarkan pilihan user pada combo box yaitu CB function. Jadi kita ganti itu menjadi nilai ini. Ya, dari choose function itu kan ada 3 nilai balik X1, Y1, dan title. Nah, begitu juga di sini ada 3 nilai balik X1, Y1, dan title.
ya, keluaran dari choose function. Ingat, lalu self karena didefinisikan menggunakan parameter self atau referensi. Selanjutnya X1 dan Y1 dipakai di show graph yang telah didefinisikan sebelumnya, X, Y, canvas title. Oke. Nah, title ini agar memberikan judul spesifik pada kurva yang ditampilkan, maka ini Anda jadikan masukan pada show graph. Oke, simpan. Selanjutnya apa yang perlu Anda lakukan adalah menghubungkan eh, combo box dengan metode one graph one axis. Jadi Anda perlu menambahkan event index current index change ya dari combo box tersebut ya. Udah di sini menghubungkan widget combo box CB function ya. Eventnya ya, event dari widget tersebut adalah current index change dan menghubungkannya ke one graph one axis. Oke, setelah itu simpan ya. Kemudian Anda bisa menguji coba kode yang telah ditambahkan apakah berjalan dengan benar atau tidak. Selanjutnya ya, Anda klik ini. Oke, tertampil grafik simple sinusoidal. Nah, untuk menampilkan grafik lainnya, Anda bisa memilih combo box, ya pilih cosine, maka tertampil grafik kosinus. Tan juga seperti itu, maupun sin, ya. Sin ini untuk melihat bentuk nyatanya, Anda bisa memberikan nilai dari rentang -5 sampai 5. Kemudian menekan enter. Ya, inilah grafik sin yang ditampilkan. Jadi dari combo box ini Anda bisa memilih fungsi apa yang ditampilkan dan lihat bahwa karena title tadi menjadi parameter pada show graph, maka yang judul atau title dari grafik juga berubah sesuai dengan fungsi yang kita pilih. Selanjutnya kita kembali ke kita designer. Anda bisa kemudian menambahkan list widget ya. List widget itu ada di panel item widgets. Di sini Anda tambahkan, oke, Anda tambahkan sebuah list widget ya, kecilkan ukurannya, oke, ya, oke di sini dan berikan object name LW color. Oke, berikan nama LW color, terus di sini kita pakai untuk choose, kasih keterangan choose base color. Kita akan mengganti, kita pakai apa ini, LW widget ini, LW color untuk mengganti base color dari kurva atau aksis ya. Klik 2 kali untuk menambahkan itemnya, kemudian klik tombol new item, misalnya light blue, light green, light red ya. Kemudian light pink. Selanjutnya light blue, red, pink, light green ya. Oke. Jadi ya, item pada LW widget itu ada 4 untuk kasus ini ya. Oke, kemudian simpan interface-nya, jangan lupa. Selanjutnya kita kembali ke program main.py untuk melibatkan list widget yang baru ditambahkan pada
program. Kemudian di sini pada main PY kita perlu menambahkan fungsi choose color, memilih warna ya. Choose color tempatkan di sini ya. Di choose color ini ya, masukannya hanya self ya sebagai referensi, menandakan bahwa choose color adalah metode dari kelas ya. Di sini ada membaca ya, LW color tadi nama objek dari list widget. Itu item adalah membaca current item yang dipilih pada list widget. Kemudian jangan lupa bahwa item itu adalah objek dari LW color. Jadi nilainya perlu dikonversi ya menjadi string menggunakan metode text. Oke. Setelah itu kita buat statement if. Jika string atau string elemen yang dipilih adalah light blue, maka kode warnanya adalah XKCD light blue. Ya, berikutnya juga jika yang dipilih light red, maka kode warnanya adalah light red XKCD ya, perlu menambahkan ini. Begitu juga dengan light pink dan light green. Selanjutnya dari metode choose color ini Anda perlu menghasilkan nilai balik dari color ya kan. Jadi gunakan statement color untuk menghasilkan nilai balik dari metode choose color. Oke, setelah itu Anda perlu mengubah parameter masukan dari show graph sehingga nanti warna muka dari aksis itu berubah sesuai dengan pilihan yang ada pada list widget. Jadi Anda menambah parameter masukan di sini ya, face color misalnya. Oke, kasih parameter masukan face color dengan nilai awal light blue. Oke. Selanjutnya jadikan ini face color menjadi ditetapkan sesuai dengan parameter masukan, yaitu canvas axis set face color itu kasih nilai face color sesuai dengan parameter masukan, sehingga ada tambahan ya. Parameter masukan dari show graph itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Title, face color, canvas, Y dan X. Oke, selanjutnya Anda perlu mengubah metode one graph one axis sehingga nanti show graph memiliki masukan face color. Jadi Anda perlu mengubah di sini ya. Nah, di sini tambahkan masukan ya, parameter masukan pada show graph ya di metode one graph one axis. Tambahkan ini. Ya. Jadi Anda bisa menetapkan face color ya. Ya, warna muka, parameter memasukkan warna muka aksis pada metode show graph yang ditentukan berdasarkan nilai balik dari choose color tadi ya kan. Nilai baliknya adalah berupa kode warna ya. Anda lihat di sini ya, metode choose color returnnya adalah kode warna ya. Ini XKCD mengkonversi kode warna ini menjadi format heksadesimal. Anda perlu memakainya XKCD ini. Oke, setelah itu ya, Anda perlu menghubungkan list widget dengan metode ini. Jadi ketika user memilih salah satu elemen pada list widget, yaitu dengan nama objek LW color, dia akan memanggil metode one graph one axis. Caranya adalah Anda memerlukan dua baris kode ini dan tempatkan pada metode init. Ya, metode init ini adalah metode di mana ketika aplikasi pertama kali dijalankan, maka inilah baris perintah yang
pertama kali dijalankan. Oke, ini pada dua statement ini Anda menghubungkan list widget LW Color dengan metode One Graph One Axis. Jadi ketika user memilih salah satu elemen dari LW Color, maka yang dia panggil adalah metode One Graph One Axis. Oke, yang berikutnya yang diperlukan adalah perintah ini, yaitu LW Color set focus. Artinya, pada saat pertama kali program atau aplikasi dijalankan, aplikasi akan memberikan fokus pada LW Color. Artinya, elemen pertama atau item pertama pada LW Color lah yang dipilih sebagai warna dari base color ini, warna muka dari aksis. Jadi demikianlah programnya ya. Saya kira sudah lengkap. Anda perlu sekarang menguji program apakah berjalan dengan baik, benar sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, Anda bisa menekan tampil, ya kan? Terus buktikan lagi bahwa kurva juga berubah sesuai dengan nilai yang kita masukkan, ya. Oke, misalnya dibuktikan lagi, ya. Oke. Selanjutnya pilih fungsi yang diinginkan, ya, dari CB function yang telah diprogram tadi, ya. Pilih fungsi misalnya sync, ya. Ini fungsi yang sangat penting dalam pemenuhan sinyal dan citra digital. Selanjutnya dari list widget LW Color, Anda bisa memilih warna muka biru, ya, light red, light pink, light green, ya, sesuai yang kita inginkan. Ya, ini membuktikan bahwa program yang dilakukan ditulis berhasil. Oke, setelah ketika kita telah memilih warna muka ini, Anda juga bisa memilih fungsi lain. Dan warna mukanya tetap sama sesuai dengan pilihan dari LW Color. Oke, begitu juga ketika Anda menekan ini, warnanya tetap ya sesuai dengan pilihan. Nah, gitulah untuk tutorial kali ini, ya. Kita review kembali bahwa pada tutorial kali ini Anda melibatkan dua, ya, untuk memperkaya fitur pada antarmuka. Anda menambahkan dua buah widget. Pertama adalah combo box dengan nama object CB function. Yang kedua adalah list widget dengan nama LW color. Kemudian Anda kembali ke main PY, melibatkan membuat fungsi baru choose function untuk menghasilkan 3 nilai balik X1, Y1 dan title, sehingga ketika user membaca salah satu item pada combo box, dihasilkan 3 nilai balik ini. Kemudian Anda juga mendefinisikan choose color ketika item yang dipilih, salah satu item yang dipilih pada list widget dihasilkan nilai balik kode warna, ya, color. Kemudian choose function ini dan choose color ini dilibatkan pada One Graph One Axis, ya. Choose function menghasilkan 3 nilai balik, sementara choose color menghasilkan kode warna, dan kode warna yang dihasilkan diberikan atau ditugaskan kepada variabel face color, ya. Oke, sebelumnya juga Anda menambah parameter masukan face color pada show graph, ya. Face color ini kode warna. Jadi
keluaran dari choose-color tadi diberikan atau ditugaskan kepada parameter masukan face color dari SoGraph. Selanjutnya hal yang paling penting juga di sini yaitu untuk melibatkan CB function ya, combo box. Anda perlu menambahkan event current index change dan menghubungkannya kepada metode OneGraph OneAxis. Dan begitu juga dengan list widget, Anda hubungkan event kliknya dengan OneGraph OneAxis. Dan jangan lupa untuk menggunakan metode setFocus dari list widget, sehingga ketika aplikasi pertama dijalankan, atom pertama pada list widget lah yang dipilih sebagai warna muka dari aksis. Oke, saya kira semoga Anda pada tutorial kali ini berguna bagi Anda untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan Python dan Python GUI untuk memproses kurva, sinyal, dan citra digital. Jadi bagi dongan sahabat, ale-ale kawan, paralae, paraman, ito buru bere, turunan Opu Adam dan Hawa, Horas, selamat belajar. Salam sains dan teknologi, semangat, tetap sehat. Terima kasih.